Selamat pagi anak-anak, kembali lagi ke Mapel Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa Dagang dan Manufaktur kelas 11 akuntansi bersama Ibu Sinta Tati Yosefa. Baiklah, pada materi ini kita masih berbicara tentang perusahaan dagang. Minggu lalu kita sudah membahas hakikat perusahaan dagang dan ciri perusahaan dagang. Maka kali ini kita akan membahas tentang pencatatan transaksi perusahaan dagang. Oke, kita langsung aja ke materinya. Transaksi yang dilakukan perusahaan dagang terjadi terus dan berulang-ulang dengan debitur yang sama, sehingga dalam pencatatan dibutuhkan jurnal khusus. Jurnal khusus yang ada di perusahaan dagang akan menunjukkan masing-masing transaksi yang dilakukan dan sejenis. Perusahaan dagang juga memiliki debitur dan kreditur yang sama, sehingga dalam pencatatannya dibutuhkan buku pembantu kartu utang dan piutang. Nah, semester lalu kalian sudah mengerjakan perusahaan jasa dan melakukan pencatatan jurnal. Ada transaksi dan kalian masukkan di jurnal umum. Nah, perusahaan dagang ini dia berbeda dengan perusahaan jasa, di mana pencatatannya itu akan kalian lakukan di dalam jurnal khusus. Seperti pengertian ini tadi. Kalian akan melakukan pencatatan sesuai dengan jenis transaksinya masing-masing. Maka kalian nanti akan mengerjakan buku besar pembantu, kartu utang dan piutang, karena di sini kalian memiliki daftar debitur dan kreditur yang sama, sehingga berapa jumlah utang dan piutang ini akan kalian kelompokkan berdasarkan masing-masing daftar customer dan supplier kalian ke kartu utang dan piutang dari setiap tokoh dan perusahaan. Maka kita langsung saja ke jurnal khusus dan pencatatannya dalam perusahaan dagang. Dalam siklus akuntansi, langkah pertama adalah melakukan transaksi dan mendapatkan bukti transaksi. Dari bukti yang diperoleh tersebut, maka dilakukan pencatatan, di mana di dalam perusahaan dagang pencatatan dilakukan dalam jurnal khusus dan jurnal umum. Nah, transaksi. Apa itu transaksi? Transaksi itu terjadi antara dua orang, yaitu satu kegiatan atau satu aktivitas pembelian atau penjualan antara dua belah pihak. Bisa jadi antara si A dan si B, anak ya. Dimana si A, contohnya seperti ini ya. Si A ini penjual, si B ini pembeli. Dimana si pembeli melakukan pembelian barang ke si A. Nah, si A ini menjual dan didukung oleh namanya bukti transaksi sebagai pedoman untuk melakukan pencatatan. Ini transaksi ini didukung oleh adanya bukti transaksi biar transaksi itu menjadi sah. Dilakukanlah suatu pencatatan. Nah, pencatatan ini dilakukan di jurnal khusus dan jurnal umum. Maka siklus akuntansi yang pertama adalah transaksi. Jika tidak terjadi transaksi, tidak ada yang perlu kalian catat. Nah, jika ada suatu transaksi tanpa bukti transaksi, kalian juga tidak bisa melakukan pencatatan. Karena transaksi ini sebagai sumber atau bukti. Secara konkret, kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan perusahaan, tanpa ada bukti, maka kan tidak bisa melakukan pencatatan. Pencatatan itu tidak sah karena tidak didukung oleh bukti transaksi. Maka bukti transaksi ini sangat penting di perusahaan dagang. Oke. Nah, apa itu jurnal khusus tadi? Jurnal khusus adalah jurnal yang secara khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi berulang-ulang, khususnya di perusahaan dagang. Pengelompokan transaksi-transaksi yang sejenis tergantung pada aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Prinsip penerbitan dan pengkreditan akun-akun pada jurnal khusus dibuat berkelompok. Nah, gini anak-anak ya.
Jurnal khusus ini ada beberapa seperti yang kalian baca, ada berapa di slide yang minggu lalu Ibu sudah tulis jurnal khusus yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Nah, jurnal khusus ini untuk mencatat transaksi sejenis yang terjadi secara berulang. Nah, sejenis ini contohnya nanti akan Ibu beritahu. Nah, transaksi itu dicatat tergantung dengan aktivitas perusahaan yang bersangkutan. Ini akan kelihatan di prakteknya nanti. Prinsip penerbitan dan perkreditan akun-akun pada jurnal khusus dibuat berkelompok. Oke. Berikut adalah penjelasan dan pencatatan dalam jurnal khusus dan umum yang akan dilakukan oleh perusahaan. Nah, biar kalian tidak pusing, apa itu jurnal khusus dan mengapa dikelompokkan berdasarkan transaksi yang sejenis atau berdasarkan aktivitasnya. Dan kenapa itu dikelompokkan? Oke, kita akan bahas yang pertama. Itu A, ada jurnal khusus penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang disediakan untuk mencatat penjualan secara kredit, sebab penjualan tunai dapat dimasukkan ke dalam jurnal penerimaan kas. Adapun bentuk jurnal penjualan sebagai berikut. Nah, ini bentuk jurnal penjualan. Ada tanggal, nomor faktur, keterangan, syarat pembayaran, referensi, debit, itu ada piutang, kredit itu ada penjualan. Nah, nomor faktur ini nanti akan setiap ada transaksi pasti ada nomor faktur, dan keterangan ini digunakan untuk mencatat nama toko atau tempat di mana kalian melakukan penjualan. Itu nama customer kalian jualnya ke siapa, seperti itu. Syarat pembayarannya itu syaratnya seperti 2/10, N/30 atau EOM, seperti yang sudah kita bahas yang terakhir kita bahas yang minggu lalu. Nah, ini sebenarnya sama saja kalau kalian melakukan pencatatan, dan cuma ini kan dia di jurnal di perusahaan dagang ini dia untuk jurnal penjualan secara kredit dia dikhususkan kolomnya seperti ini, dan ini nggak bisa kalian masukin transaksi yang lain. Ini hanya untuk transaksi penjualan secara kredit saja. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh, dan kalian bisa buka buku kalian di halaman 63, di situ sudah ada contohnya. Ini jurnal penjualan, tanggal, nomor faktur. Oke, kita langsung ke contoh ya anak-anak ya. Berikut adalah data transaksi PD Amir selama bulan Oktober 2019 terkait dengan penjualan yang dilakukan. Tanggal 2 Oktober dijual barang dagangan kepada PD Galuh seharga 5 juta, faktur nomor 001 dengan syarat 2/10 N/30. Oke, kita isi tanggal 2, nomor fakturnya 001. Keterangan itu yaitu kan harus mencatat di sini customer kalian atau pelanggan kalian ya, pelanggan dari PD Amir yaitu PD Galuh. Syaratnya syarat pembayaran 2/10 N/30 sebesar 5 juta rupiah. Oke. Nah, ini tanggal 2, nomor faktur jangan lupa diisi, PD Galuh, syarat pembayarannya. Nah, kalau kalian menjual seperti biasa yaitu debit piutang dagang pada penjualan. Piutang mengalami penambahan di sisi debit, penjualan mengalami penambahan di sisi kredit, sama-sama mengalami penambahan. Oke, kita ke soal nomor 9 itu
Tanggal 9 Oktober dijual barang dagang kepada PD Erwan seharga 3 juta faktur nomor 002 dengan syarat N/60. Ini tanggal 9 faktur 002 PD Erwan syarat seperti ini anak-anak ya. Kita lanjut ke tanggal berikutnya. Tanggal 19 Oktober dijual barang dagangan kepada Ude Budi seharga 2 juta faktur nomor 003 dengan syarat EOM. Tanggal 19/003 Oke, kita lanjut lagi ke tanggal 25 Oktober dijual barang dagang kepada Ude Angga seharga 3 juta faktur nomor 004 dengan syarat 2/10 1/15 N/30. Tanggal 25 004 Ude Angga 2/10 1/15 N/30 bisa 3 juta. Jumlah Oke, bagi yang bingung apa arti 2/10 N/60 EOM 2/10 N/15, maka Ibu akan menjelaskan dari tanggal pertama. Nah, gini anak-anak ya, lebih enak kalian untuk menganalisis suatu bukti transaksi, apalagi ini kan dia mengelompokkan. Bagaimana kalau transaksinya itu ada transaksi dari jurnal-jurnal khusus lainnya? Nah, cara kalian untuk menganalisisnya adalah dari yang pertama dari satu, kalian harus tahu daftar customer atau pelanggan kalian itu siapa. Kedua, kalian bisa menganalisis itu dari nomor faktur. Karena yang mengeluarkan nomor faktur itu adalah PD Amir. Maka PD Amir ini mengeluarkan faktur yaitu berurut dari yang pertama tanggal 2 ini 001 PD Galuh. Tanggal 9 002. Tanggal 19 003. Dia mengeluarkan ini pasti berurut. Dari sini kalian bisa lihat kalau dari nomor faktur ini kalian bisa tahu kalau ini jurnal penjualan. Terus lihat juga keterangannya. Keterangan ini, oh ini PD Galuh, PD Erwan, Ude Budi, Ude Angga, ini customer kalian atau pelanggan kalian, tempat kalian melakukan penjualan atau mereka membeli sesuatu kepada kalian. Nah, seperti itu. Dan arti dari 2/10 N/30 ini seperti ini anak ya. Jika PD Galuh melakukan pembayaran kurang dari 10 hari, maka PD Galuh akan mendapatkan potongan sebesar 20%. Batas waktu pembayaran
PD Galuh ada 30 hari dari tanggal pembelian. Seperti ini ya. PD Galuh ini kan dia beli tanggal 2. Nah, kalau dia ingin mendapatkan potongan sebesar 10%, sebesar 2%, maka dia harus membayar dari sebelum 10 hari, yaitu tanggal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, batas pembayaran PD Galuh ini kalau dia ingin mendapatkan potongan 2% yaitu tanggal 12. Kalau lebih dari tanggal 12 atau dia bayar dari 13, 14, 15 dan seterusnya, dia akan dapat potongan. Nah, 30 dia harus bayar 30 tanggal 30 atau 30 hari dari tanggal pembelian. Kalau lewat dari tanggal 30 hari ini mungkin akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan antara dua pihak antara PD Amir dan PD Galuh ini. Nah, di sini piutang PD Galuh bertambah, penjualan kalian bertambah. Di sini kan tidak dapat kas karena ini jurnal penjualan khusus untuk melakukan pencatatan transaksi yang dilakukan secara kredit. Tanggal 2 ini PD Erwan. PD Erwan melakukan pembelian kepada PD Amir. Nah, di sini tidak ada potongan. PD Amir memberikan batas waktu pembayaran kepada PD Erwan yaitu 60 hari dari tanggal beli. Misalkan itu 60 hari dari tanggal 9. Jadi bulan berapa dia harus bayar? Di sini kan dia Oktober, November, Desember. Nah, jadi tanggal 9, 10 dan berikutnya yaitu 30 hari, jadi 2 bulan. Batas waktu pembayaran yang harus dilakukan PD Erwan. Kalau kurang dari 2 bulan itu nggak masalah. Yang penting jangan melewati dari 60 hari dari tanggal pembelian itu tanggal 9. Di sini juga piutang PD Erwan bertambah, penjualan kalian juga bertambah. Oke, yang tanggal 19 ini Ude Budi. Nah, di sini dia Ude Budi ini harus melakukan pembayaran pada akhir bulan di bulan Oktober. Nah, sebelum bulan ini habis dia harus sudah melunasi batas waktunya. Nggak boleh melewati dari bulan Oktober. Dia tidak sama ya anak-anak ya, seperti N/30, N/60 ini ya. EOM ini dia harus bayar di bulan Oktober. Jangan sampai lewat dari bulan Oktober. Boleh lewat, mungkin akan dikenakan denda. Itu sesuai kesepakatan lagi antara kedua belah pihak, yaitu PD Amir dan Ude Budi. Nah, yang tanggal 15 ini Ude Angga ini akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika dia melakukan pembayaran kurang dari 10 hari. Dan jika Ude Angga ini melakukan pembayaran lewat dari 10 hari, yaitu 11 hari, 12 hari, maka dia akan masih dapat potongan, yaitu sebesar 1%. Batas waktu pembayarannya itu 30 hari dari tanggal pembelian. Dia beli ini kan tanggal 25. Kalau dia ingin mendapatkan potongan sebesar 10%, sebesar 2%, maka dia harus membayar tanggal, ini 25 ya, 26, 27, 28, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia ingin mendapatkan potongan 2%, dia harus membayar sebelum 10 hari, yaitu tanggal 4, 5, nah, dia masih dapat potongan nih. Kalau dia melakukan pembayaran tanggal 6, 7, 8, maka dia akan dapat potongan 1%. 1% saja. Yaitu kalau dia ingin dapat potongan 2%, dia harus bayar sebelum 10 hari dari tanggal pembelian. Dia akan mendapat potongan 1% jika dia membayar melewati 10 hari dan belum melebihi 15 hari dari tanggal pembelian. Dia akan batas waktu pembayarannya itu 30 hari. Di sini piutang Ude Angga bertambah,
penjualan juga bertambah, sehingga total dari piutang dagang kalian selama 1 bulan ini ada 13 juta, total penjualan kalian ada 13 juta. Nah, ini tadi penjelasan untuk jurnal penjualan. Oke, kita kembali lagi ke berikutnya, yaitu B, jurnal khusus pembelian. Atau purchase journal. Jurnal pembelian merupakan jurnal yang pada dasarnya khusus digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagang secara kredit. Bentuk jurnal pembelian disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Untuk setiap barang yang sering dibeli secara kredit disediakan kolom tersendiri, sedangkan yang jarang dibeli secara kredit pencatatan dimasukkan pada kolom serba-serbi. Adapun bentuk jurnal pembelian sebagai berikut. Nah, jurnal pembelian ini seperti ini ya bentuknya ya. Ada tanggal, nomor bukti, keterangannya, referensi. Debitnya ini ada pembelian, serba-serbi ini tadi kan untuk yang jarang terjadi. Akun, sudah ada akun yang disediakan, referensi jumlah. Kreditnya itu utang dagang. Ini jurnal pembelian ini dimana kalian melakukan pembelian di supplier kalian secara kredit. Maka utang kalian bertambah, pembelian kalian bertambah, sama-sama mengalami penambahan. Oke, kita langsung saja ke contohnya yang mana ya. Nah, ini contoh untuk jurnal pembelian. Kalian buka buku kalian halaman 64. Sudah dibuka bukunya. Perhatikan di situ ada contoh untuk transaksi pembelian. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh PD Amir selama bulan Oktober 2019 terkait dengan pembelian. Tanggal 2 Oktober dibeli barang dagang secara kredit dari toko Monica sebesar 3 juta. Nomor faktur atau nomor bukti 256. Oke. Tanggal 2, nomor bukti 256. Keterangannya jangan lupa kalian isi toko Monica. Toko Monica, pembelian sebesar 3 juta rupiah. Isinya di utang dagang, di mana pembelian bertambah, utang dagang juga mengalami penambahan. Lanjut lagi kita ke tanggal berikutnya. Tanggal 9 Oktober dibeli barang dagang dari UD Astri seharga 4 juta dengan syarat 2/10 N/30, nomor faktur 301. Tanggal 9 nomor faktur 301 yaitu UD Astri sebesar 4 juta rupiah. Oke, lanjut lagi tanggal 15 dibeli perlengkapan toko secara kredit dari UD Bulan seharga 2 juta, nomor faktur 531. Nah, di sini kalian melakukan pembelian perlengkapan toko loh secara kredit. Maka kita tulis tanggal 15, nomor buktinya 351. Nah, kenapa kita tidak catat menggunakan UD bulan? Di sini kita catat per
kita tidak catat di pembeliannya karena di sini dia bukan melakukan pembelian barang dagang, tapi dia melakukan pembelian perlengkapan toko, bukan barang dagang. Sebenarnya seperti ini ya. Untuk pembelian ini atau dalam siklus akuntansi itu ada namanya 2 metode pencatatan yang Ibu suruh kalian tulis di tugas yang lalu, yaitu ada metode pencatatan periodik dan perpetual. Nah, di sini kita menggunakan metode pencatatan periodik. Jadi di sini kita tulis pembelian anak-anak ya. Untuk itu Ibu belum jelaskan terlalu dalam, kita yang biasa saja dulu. Mungkin untuk metode pencatatan itu nanti, supaya kan tidak pusing. Kalau Ibu membahas 2 metode pencatatan di siklus akuntansi itu sebenarnya 2, itu metode periodik dan perpetual. Sedangkan periodik dan perpetual ini anak-anak, dia berbeda. Dari jurnalnya juga berbeda. Nah, nggak Ibu jelaskan pun kok kan sudah memahami dari jurnal pembelian ini, dari nama akun ini kan sudah bisa menganalisis. Nah, kenapa soalnya seperti ini? Ada sedikit mungkin membuat kalian bingung. Nah, di sini ditulis barang dagang. Barang dagang berarti itu namanya persediaan barang yang ada di toko kalian atau yang kalian beli. Di sini kan soalnya nggak terlalu lengkap barang apa dan tidak dijelaskan kalian perusahaan ini bergerak di bidang apa dan apa yang kalian beli. Nah, ini hanya contoh soal bagaimana cara kalian melakukan pencatatan jika terjadinya transaksi pembelian secara kredit. Nah, untuk jelasnya nanti Ibu akan memberikan soal atau tugas yang satu siklus kepada kalian. Jadi kalian pahami saja dulu jurnal pembelian atau bagaimana cara mengisi jurnal pembelian. Langsung kita isi di sini perlengkapan toko. Oke. Tanggal berikutnya, tanggal 18, dibeli peralatan toko dari toko Rafika sebesar 1.500.000 dengan syarat N/60. Nah, di sini kalian nggak beli persediaan barang dagang anak-anak ya. Di sini kalian melakukan pembelian peralatan toko. Yaitu tanggal 18, nomor fakturnya itu 405, itu kepada di toko Rafika. Di sini kan isi peralatan toko sebesar 1.500.000. Oke, yang tanggal berikutnya, tanggal 25 Oktober, dibeli barang dagang secara kredit dari CV Uli seharga 3 juta, nomor faktur FB 515. Tanggal 25, nomornya 515. CV Uli. Nah, kalian beli sebesar 3 juta rupiah. Di sini kalian beli barang dagang. Atau kalau menggunakan perpetual itu namanya persediaan.
Ya, kita totalin berapa jumlah dari pembelian kalian, yaitu sebesar 10 juta. Total utang kalian 13.500.000. Terus dari jumlah ini kita jumlahin 3.500.000. Nah, ini di contoh soal ini dia nggak ada rekapitulasi ya. Biasanya di jurnal itu ada namanya daftar rekapitulasi. Nah, kita lihat seimbang nggak antara debit dan kredit. Kita buktikan ya anak ya. Nah, maka antara debit dan kredit harus seimbang. Perhatikan, coba kalian lihat apakah debit kreditnya nggak seimbang. Jumlah utang adalah sebesar 13 juta, pembelian dan lebihnya pas 13.500.000. Oke, seperti ini. Kalian perhatikan, kalau sudah kita akan melanjutkan ke jurnal khusus lainnya. Oke. Yaitu jurnal khusus pengeluaran kas atau Cash Payment Journal. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat khusus transaksi pembayaran tunai atau kas. Kolom jumlah yang harus disediakan bergantung pada banyaknya akun yang sering berkaitan dengan transaksi yang timbul. Hal ini bergantung pula pada jenis transaksi yang sering terjadi. Adapun bentuk jurnal pembelian sebagai berikut. Oh, bukan ya. Ini jurnal pengeluaran kas. Ini sedikit kesalahan. Perhatikan di sini. Kita langsung ke contoh jurnal pengeluaran kas. Nah, seperti ini. Perhatikan dan kalian buka buku kalian halaman 56. Di buku kalian ada contoh-contohnya, bisa kalian lihat dulu. Di buku itu juga sudah ada format untuk jurnal pengeluaran kas. Oke, kita langsung saja mengisi contoh yang PD Nurul selama bulan Agustus 2019 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 dibeli barang dagang dari toko Eka dengan tunai seharga 1.500.000 BKK nomor 001. Itu tanggal 2, nomor buktinya 001. BKK 001.
yaitu toko Eka. Nah, di sini kan dibeli barang dagang dari toko Eka dengan tunai sebesar 1.500.000. Maka kira-kira jurnalnya apa? Yuk. Coba mengerjakan tanpa melihat dulu apa kira-kira jurnalnya. Di sini kan melakukan pembelian barang dari toko Eka. Ini secara tunai. Yang di jurnal pembelian ini kan melakukan pembelian secara kredit. Kalau secara tunai yaitu pembelian pada kas. Barang bertambah, kas berkurang. Itu 1 juta. Oke, seperti itu. Selanjutnya tanggal 5 dibayar utang kepada PD Krishna sebesar 1 juta dengan potongan 10% BKK nomor 002. Nah, di sini kan bayar utang kepada PD Krishna kan pernah beli barang secara kredit. Jadi tanggal 5 ini kan melakukan pembayaran kepada PD Krishna sebesar 1 juta dengan potongan 10% dengan nomor bukti BKK 002. Itu tanggal 5 BKK 002 PD Krishna. Nah, kalau pembayar jumlah utang kalian berapa? Ayo. Jumlah utang kalian 1 juta. Jumlah utang kalian 1 juta. Dan kalian dikenakan diskon 10%. Nah, berapa kas yang akan kalian keluarkan untuk membayar utang? Jadi 1 juta di sini ya, oke. Kan dapat potongan 100%. 1 juta kali 10%, jadi 100.000 rupiah. Tinggal 1 juta kurang 100. Nah, di sini kan melakukan pembayaran utang kepada PD Krishna. Utang sebelumnya itu pihak kalian tuh 1 juta. Terus kalian PD Krishna ini memberikan potongan kepada kalian 10% dari total utang kalian. Jadi dapatlah 900 ini dari 1 juta ini dikalikan 10% dapatlah 100.000. 900 ini 1 juta kurang 100 dapat 900.000 rupiah. Tanggal berikutnya, tanggal 7 Agustus, dibeli barang dagang dengan tunai dari toko Eni seharga 3 juta, nomor bukti BKK 003. Nah, tanggal 7, nomor bukti BKK nomor 003. Toko Eni.
Nah, kira-kira dia ini masuk mana anak-anak? Ini beli barang dagangan ya. Jadi masuk di pembelian 3 juta rupiah. Nah, kas kalian berkurang, di mana barang kalian bertambah, kas mengalami pengurangan karena kalian mengeluarkan uang. Oke, lanjut lagi tanggal 10. Dibayar gaji karyawan sebesar 2 juta rupiah BKK nomor 004. Nah, kalian bayar gaji karyawan kalian. Kira-kira jurnalnya apa? Ayo. Tanggal 10 nomor bukti BKK nomor 004 atau pembayaran gaji kalian juga bisa. Gaji kalian juga bisa. Keterangan ini ibu akan tulis pembayaran gaji karyawan, maka akan diisi ke akun lain atau serba-serbi anak-anaknya, yaitu beban gaji pada kas. Berapa beban gajinya? Beban gaji itu sebesar 2 juta rupiah. Kas kalian mengalami pengurangan 2 juta rupiah. Nah, seperti ini. Di mana kalian melakukan pembayaran gaji karyawan kalian sebesar 2 juta. Nah, itu jurnalnya beban gaji pada kas. Lanjut tanggal 15, dibayar beban angkut pembelian sebesar 100.000. Nah, dengan nomor bukti BKK 05. Tanggal 15 itu kan melakukan pembayaran beban angkut. Tanggal 15 BKK nomor masuk di sini beban angkut pembelian. Sebesar berapa beban angkutnya? 100.000 rupiah. Kas kalian mengalami pengurangan sebesar 100.000 rupiah. Lanjut tanggal 26, diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000, nomor bukti BKK nomor 007. Itu tanggal 21 anaknya, bukan tanggal 26. Dibeli perlengkapan toko dengan tunai dari toko Vivi seharga 800.000, BKK nomor 006. Tadi kesalahan bukan tanggal 26, itu belum. Tanggal 21 BKK toko Evi perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan toko sebesar 800.000.
kas mengalami pengurangan sebesar 800.000. Nah, ini baru dia tanggal 26 masih ada lagi. Ini yang terakhir tanggal 26. Tanggal 26 diambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 500.000. Dirasakan pasti sudah tahu lah, yaitu free fee. Akun serba-serbinya free fee sebesar 500.000 rupiah. Oke, selesai. Kita jumlahin berapa total dari keseluruhannya. Jumlah Rp1.000.000 Rp4.500.000. Oke, kita lihat berapa total debit dan kreditnya. Rp8.900.000. Itu sebelah kredit. Kita langsung lihat sebelah debitnya berapa. Seimbang anak-anak ya, sama-sama debit dan kreditnya seimbang 8.900.000 dan 8.900.000. Nah, untuk menganalisis bukti transaksi ini, apakah ini jumlah pengeluaran kas? Di sini kalian bisa lihat juga dari nomor bukti. Ini nomor bukti ini kalian keluarkannya itu berurut karena ini kalian yang mengeluarkan. Dan bisa juga kalian lihat dari sini daftar supplier kalian, tempat kalian melakukan pembelian seperti ini. Kalian beli di toko mana? Biasanya kalau satu siklus itu ada namanya petty cash atau kas kecil. Kas kecil ini biasanya digunakan untuk
untuk pembayaran yang dilakukan di bawah 1 juta atau 500.000 itu tergantung kebijakan perusahaan. Itu namanya dana kas kecil atau pemegang kas kecil, dana tetap dan tidak tetap. Nah, itu biasanya untuk melakukan pembayaran di bawah angka-angka tertentu. Dan biasanya jurnal pengeluaran kas ini ada juga ditambahkan satu kolom yaitu nomor cek. Karena apa? Karena biasanya perusahaan melakukan pembayaran itu menggunakan cek. Jadi, cek yang dikeluarkan itu juga akan berurut. Dan kebanyakan transaksi untuk dana pengeluaran ini digunakan untuk melakukan pembelian secara tunai atau pengeluaran di atas 1 juta atau 2 juta itu terserah kebijakan perusahaanmu menggunakan pengeluaran kas atau cek itu seberapa besar. Sedangkan biasanya untuk 100, 500 itu untuk pembayaran beban angkut ini biasanya dimasukin ke petty cash atau kas kecil. Nah, ini kan tergantung dengan kebutuhan perusahaan, dia maunya seperti apa. Ini cuma contoh sih. Ini cuma contoh saja. Dan nanti akan ada soal-soal yang akan Ibu berikan itu lengkap, dan di sini nggak ada rekapitulasi. Nanti Ibu juga akan memberikan kalian daftar rekapitulasi itu seperti apa, biar kalian enak untuk melanjutkan ke buku besarnya. Oke, ini tadi contoh untuk jurnal pengeluaran kas. Kita kembali ke berikutnya. D. Jurnal khusus penerimaan kas lagi atau cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal khusus disediakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang secara tunai. Nah, jurnal penerimaan. Nah, ini contoh jurnal penerimaan kas ya, anak-anak. Kita langsung ke contohnya. Nah, ini jurnal penerimaan kas. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 66. Di situ ada contoh soal. Biar kalian gak bingung, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya. Oke. Contohnya, PD Cahaya selama bulan Agustus 2019 melakukan transaksi-transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 Agustus, Tuan Deden sebagai pemilik menyetor uang sebesar 15 juta sebagai modal usaha BKN dengan nomor bukti BKN 001. Oke. Di sini tanggal 2, nomor buktinya 001, keterangan Tuan Deden, di mana kas mengalami penambahan sebesar 15 juta karena melakukan penyetoran, dan di sini kredit. Di sini ditulis modal pemilik sebesar 15 juta. Di mana kas mengalami penambahan sebesar 15 juta, modal pemilik mengalami penambahan juga di sisi kredit 15 juta.
ke tanggal berikutnya. Dijual barang dagang dengan tunai kepada toko waras seharga 4 juta BKM 002. Ini bukti kas masuk ya anak ya, sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 5 002, toko waras. Ibu harap kalian waras. Sebesar kas mengalami penambahan sebesar 4 juta. Dan kas pada penjualan sebesar 4 juta. Nah, di mana kas bertambah 4 juta, penjualan bertambah di sisi kredit 4 juta rupiah. Lanjut, soal berikutnya tanggal 10 diterima tagihan dari PD Putri sebesar 4 juta dengan potongan 10% BKM 003. Nah, di sini kalian menerima pembayaran piutang dari pelanggan kalian yaitu PD Putri sebesar 4 juta rupiah tanggal 10 nomor 003 PD Putri sebesar. Nah, di sini kan dituliskan 4 juta. Apakah kalian akan terima kas 4 juta? Tidak, karena kalian memberikan potongan sebesar 10% kepada PD Putri. Piutang kalian itu 4 juta rupiah. Piutang yang ditangsi telah. Nah, 4 juta. Kan memberikan potongan sebesar 10%. Maka ada potongan penjualan kali 10%, 400. Nah, maka kas yang kalian terima enggak 4 juta lagi karena kan dikurangi diskon 10%. Jadi 3.600.000. Ini anak ya. Kalian jual sebelumnya PD Putri ini melakukan pembelian kepada kalian. Nah, terus dia ingin bayar dan kalian memberikan dia potongan sebesar 10% dari total pembelian dia. Jadi piutangnya 4 juta ini kalian nggak terima 4 juta lagi di kas karena sudah dikurangi potongan 10% ini tadi. Jadi 4 juta dikali 10% dapat 400.000. Jadi kas kalian kenapa bisa 3.600.000, yaitu dari 4 juta kurang 400.000 rupiah potongan penjualnya itu jadi 3.600.000. Oke, udah selesai, nggak ada lagi. Kita jumlahin berapa totalnya. Apakah seimbang debit dan kreditnya anak ya? Sudah juta. Kita jumlahin debitnya berapa. Total debit 23 juta, sedangkan kreditnya kita tambahin yaitu 23 juta. Jadi debit dan kredit ya seimbang, sama-sama 3 juta. Sebenarnya kalau ada rekap di bulan tadi dia lebih enak. Kalian lihat debit dan kreditnya. Nah, seperti ini anak ya cara mengisinya. Oke, sudah kita kembali ke jurnal khusus berikutnya, yaitu jurnal umum atau general journal.
Jurnal umum adalah media yang digunakan untuk mencatat transaksi. Bentuk jurnal umum perusahaan dagang sama seperti jurnal umum perusahaan jasa. Karena perusahaan dagang berfungsi menjual dan membeli barang dagangan, maka isi dari jurnal yang ada di perusahaan dagang juga mencatat transaksi tersebut, sehingga berbeda dengan perusahaan jasa. Dalam perusahaan dagang, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua transaksi berdasarkan urutan waktu terjadinya transaksi secara kronologis. Adapun transaksi-transaksi atau kejadian yang dimasukkan ke jurnal umum antara lain: 1. Retur pembelian barang dagang yang sebelumnya dibeli secara kredit. 2. Retur penjualan barang yang sebelumnya dijual secara kredit. 3. Penjualan sebagai peralatan tidak digunakan secara kredit. 4. Penyusunan aktiva tetap jurnal penyesuaian. 5. Perhitungan perlengkapan yang terpakai dalam 1 tahun jurnal penyesuaian. Oke, kita langsung ke contoh soal. Nah, ini bentuk jurnal umumnya anak ya. Sama kan seperti jurnal khusus, nggak ada beda-bedanya. Tanggal, keterangan, referensi, debit kredit. Siapa yang masih nggak tahu jurnal khusus, keterlaluan ya. Kita langsung ke contohnya. Kalian buka buku kalian ke halaman 67, di situ sudah ada contohnya. Transaksi-transaksi berikut diambil dari PD Andika selama bulan Januari 2019. Di sini contoh soalnya tinggal berurut ya anak ya, dia lain-lain. Kalau siklus akuntansi untuk jurnal khusus ini dia satu siklus ini sama soalnya. Nah ini kan di bulan Januari. Tanggal 5, dikirim kembali barang kepada toko Jojo karena ada sebagian barang rusak seharga 800.000. Tanggal 5, maka utang dagang pada retur pembelian itu seharga 800.000. Oke, seperti ini. Tanggal berikutnya, diterima kembali barang yang telah dijual kepada UD Lancar karena rusak seharga 500.000. Tadi retur pembelian, dan ini letak tanggalnya tanggal 5, tanggal 11, retur penjualan dan pada bank dagang. Oke, sebesar 500.000. Oke, tanggal berikutnya penyusutan atas peralatan pokok sebesar 200.000. Tanggal 31, beban penyusutan peralatan pada aku
Nah, seperti ini anak-anak. Ini sama seperti kalian menjurnal di jurnal perusahaan jasa. Oke, bisa kalian lihat dan perhatikan. Dan terima kasih. Untuk tugas, ibu akan memberikannya secara terpisah karena contoh ini dia nggak satu siklus karena dia beda bulan dan tidak ada dia perusahaan bergerak di bidang apa. Maka untuk soal nanti ibu akan berikan dia secara keseluruhan, jadi tinggal kalian belajar saja dan kalian menempatkan dari setiap transaksi itu dia masuk kemana. Oke, sampai di sini dan ibu akan mengirimkan tugasnya. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Jika ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya. Terima kasih.